kami, menurut kepercayaan kami, toleransi yang paling baik, lakum dinukum waliyadin, kita tidak usah saling mengganggu. Jadi zero tolerance. Toleransi terbaik, zero tolerance. Jangan saling ganggu. Saya nggak ikut pada kepercayaan Anda pun nggak usah ikut-ikutan kami. Kita diskusi aja, kalau nggak ketemu, silahkan kerjakan. Kami pun nggak akan ikut ke tempat ibadah Anda. Dan kami tidak harus menggunakan perangkat-perangkat pakaian seperti yang Anda kenakan. Anda pakai punya Anda, kami pakai punya kami. Makanya Syekh Hasyim Asy'ari, dalam kitab yang tadi malam saya bawa, nanti lihat halaman ke-14-nya. 14, posisi paling kanan sebelah atas, paragraf yang pertama, baris ke-5 sampai 7. Di situ disebutkan oleh beliau, ketika penjajah datang dengan misi 3G itu, God, Glory, and Gospel. Ya, dimulai nanti dari Portugis datang ke Nusantara, tahun 1511 lewat Selat Malaka. Kemudian disusul setelahnya dengan yang lain sampai ada Belanda. VOC sebetulnya, syarikat dagang, tapi bekerja sama dengan pemerintahan yang zalim. Datang dia menjajah Nusantara. Sebelum jadi Indonesia, beliau sudah keluarkan fatwa. Karena mereka misinya 3G, kemanapun ada, itu dibekali. Ya, dalam perjanjian Tordesillas, tahun 1492, Paus Alexander yang ke-6 membagi dunia jadi 2 bagian. Untuk barat itu Spanyol, untuk timur itu Portugis. Diberi misinya 3G. Sekarang 4G. Ya. 3G, Gold, Glory, Gospel. Gold, itu maaf, pencarian rempah-rempah, emas, jadi monopoli ekonomi. Ambil. Glory, itu ekspansi, penjajahan. Makanya ketika datang, kita katakan penjajah. Silahkan cek dalam buku-buku sejarah. Penjajah. Datang, menjajah. Kalau Islam tidak ada. Makanya silahkan cek di buku sejarah. Pernah nggak ada datang Islam ke Nusantara menjajah? Nggak ada. Silahkan cek di buku-buku sejarah. Penjajah Indonesia diantaranya orang Arab. Nggak ada. Tidak ada. Diantaranya orang Islam. Tidak akan ditemukan. Karena saat datang membawa risalah. Memberikan nilai kemuliaan. Tapi orang ini diakui. Sejarah kita yang mengatakan. Sejarah nasional kita, penjajah datang. Kemudian kita mempertahankan kedaulatan kita. Teman-teman sekalian, begitu datang misi yang ketiga, gospel. Membawa misi. Gospel, sebarkan. Bangun ini kanisa. Kanisa itu kalau sekarang gereja-gereja. Kemudian membawa misi. Untuk memindahkan kepercayaan orang lokal kepada kepercayaan yang mereka bawa. Saat dibawa itulah kemudian, di antara masa Syekh Hasyim Asy'ari, beliau itu ada, menulis beliau kitab menyampaikan pada masyarakat. Apa di antaranya? Beliau keluarkan fatwa. Orang yang ikut-ikutan mengenakan pakaian-pakaian mereka, pergi ke tempat ibadah mereka, itu hukumnya haram. Dihukumi tasyabuh bil kufar. Menyerupai orang-orang kafir, maka keluarlah hukum. Dilarang mengenakan pakaian-pakaian seperti pakaian mereka. Atribut seperti mereka. Sehingga tidak menghadirkan nilai kepercayaan lain masuk kepada kepercayaan kita. Itu sudah ada dulu disebutkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926. Jadi kalau sekarang ada pertanyaan lagi, Ustadz, apa hukumnya menggunakan topi ini? Ya, apa hukumnya memasang pohon-pohon ini? Sampaikan, itu pertanyaan sudah diajukan sudah lama. Dari sejak masa Mbah Hasyim Asy'ari. Jawaban beliau begini. Kalau ada ulama memberikan fatwa yang berbeda, sampaikan, maaf Pak, Anda telat. Anda keduluan oleh tokoh yang sangat luar biasa, hafal hadis, ya, hafal turunan-turunannya, dan ini kesimpulannya, kitabnya di sini, halaman sekian, paragraf sekian, baris sekian, sampai dengan sekian. Sekarang jawaban yang terakhir, lalu bagaimana menyampaikan pesan kemuliaan pada saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang sekiranya akan merayakan nilai ibadah dalam agamanya. Kita katakan begini, saudara